Angin dan badai terkadang membawa kecemasan bagi gereja Tuhan. Namun kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari pendeta Dr. Frank Kirewa tentang angin Tuhan yang membelah laut berau. Angin Tuhan yang memberi makan bangsa Israel ada di padang belantara. Dan angin Tuhan yang menghidupkan kembali tulang-tulang yang berserakan. Dan yang terakhir, angin Tuhan yang ada di loteng Yerusalem. Selamat malam pemirsa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Good evening, our beloved viewers. Dan malam hari ini kita ketemu lagi dalam acara Nada dan Sabda edisi 10 Februari tahun 2000, Kamis 10 Februari 2022. Tonight we're back in Nada dan Sabda, Thursday, 10th of February 2022. Dan sebelum kita memulai acara malam hari ini tentunya kita berdoa dan Saudara Eugene akan berdoa. So before we start, let's pray together. Thank you, Father in heaven, for this beautiful night. Lord, we want to listen and receive from you tonight. Please speak to each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Puji Tuhan, perlu kami sampaikan malam hari ini bahwa So we have to tell all of you tonight, beberapa saat kami tidak menyiar dalam acara 2 menit saja dan Nada dan Sabda karena kami sedang memperbaiki studio 3 kami. so we had a little bit technical problems. Dan puji Tuhan hari ini kita bisa menyiar lagi dan kita bersyukur kepada Tuhan. And praise God that tonight we are back again and can airing tonight. Tentunya tidak lepas dari bantuan doa dari pemirsa yang setia bersama dengan kami. It's also because all of your prayers. Nah, kita akan berbicara malam hari ini tentang bagaimana angin itu sendiri. So we'll be talking about the wind itself. Ketika kita mendengar angin atau badai, maka hal itu akan membuat kita hidup dalam ketakutan atau kecemasan. When we listen to wind or storms, it makes us feel afraid. Dan tidak sedikit orang percaya ketika mendengar ada angin, ada badai, itu bicara tentang masalah yang akan mengancam hidup ini. And also for believers, when they hear about wind, it talks about storms of life, the problems. Tapi dalam kesempatan kali ini kita akan mendengar penjelasan dari pendeta Dr. Frank Kirewa tentang angin itu sendiri. And tonight we will hear the explanation from Dr. Frank Kirewa about the wind. Bagaimana angin yang membelah laut berau, angin yang membawa makanan bagi bangsa Israel. How the wind that parted the sea and brings the food to the Israelites. Angin yang menghidupkan tulang belulang. The wind that revives the bones. Dan yang terakhir angin yang ada di loteng Yerusalem. And the last, the wind in the upper room. Mari kita akan dengarkan penjelasan berikut ini. So let's listen to the explanation. Dan mari kita simak baik-baik tentang sejarah besar, sejarah hebat, sejarah mujizat dari hal angin ini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, disinilah kisah angin Tuhan terjadi. Ketika Musa disuruh Tuhan untuk mengulurkan tangannya dengan tongkat ke arah laut, maka Tuhan kirim, Tuhan buat angin dari timur bertiup. Jadi angin itu terbentuk entah dari mana, tetapi angin itu menukik tajam dan terkonsentrasi pada satu titik, yaitu Laut Kulsum. Secara ajaib dan tak masuk akal, angin itu membelah Laut Kulsum yang dalam, panjang dan lebar, dan alam tidak berkutik pada sentuhan Tuhan. Alam tidak berkutik pada kuatnya angin Tuhan. Bahkan angin itu membentuk tembok di kiri, tembok di kanan, dan tembok itu bukan batu, tetapi seperti air laut itu mengeras. Tidak bisa tembus satu tetes air pun, baik dari kiri maupun kanan. Tidak ada rembesan.
setitik pun, bahkan dicatat dalam Alkitab luar biasa, tanah bekas air laut itu jadi kering sama sekali. Ini yang kita sebut hembusan Tuhan dapat melakukan mujizat tidak masuk akal. Haleluya. Angin Tuhan luar biasa. Jika angin Tuhan berhembus di tengah-tengah kita, maka terjadi hal yang hebat dan luar biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa dijalani, bisa dijalani. Yang tidak bisa diseberangi, bisa diseberangi. Yang tadinya mengancam dan maut, kini menjadi kehidupan dan juga keselamatan. Kasih tepuk tangan mempermuliakan nama Tuhan. Mujizat angin Tuhan berhembus di tengah-tengah kita. Haleluya. Yang unik di sini ialah ternyata angin Tuhan itu bukan untuk orang Mesir, tapi angin Tuhan itu hadir untuk menyelamatkan khusus orang-orang percaya, khusus orang Israel. Sebab setelah orang Israel menyeberang seluruhnya, dari yang paling tua sampai bayi-bayi, dari semua binatang ternak, domba, kambing, lembu, semua keledai mereka itu menyeberang, maka mujizat itu memang dibuat untuk orang percaya. Angkat dua tanganmu dan beri pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Tidak ada yang diam. Haleluya, 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 haleluya. Egin, kalau kita melihat peristiwa angin yang membelah Laut Teberau, So if we see the wind that parted the sea, artinya Tuhan punya rencana yang luar biasa tentang angin itu sendiri. it means that God has a special plan for that wind. Kita tahu bersama ini merupakan sebuah masalah waktu perjalanan bangsa Israel akan keluar dari Mesir. It's a big problem when the Israel wants to get up from the Egypt. Pemirsa, kita tahu waktu itu di depan bangsa Israel itu adalah laut. We know together that before or in front of the Israelites there was a Dead Sea, a sea, Di kiri kanan adalah gunung atau gunung bebatuan. and the mountains were surrounded them. Apalagi di belakang ada tentara Filistin yang sedang mengejar orang Israel. And the armies were behind them. Maka saat itu mereka sedang berpikir ini hidup penuh dengan persoalan. Tidak ada lagi jalan keluar. So the Israelites, they faced a great problem and there's no way out for them. Sudah tidak ada lagi jalan lain, jalan yang terbuka untuk menyelamatkan pribadi-pribadi daripada orang-orang Israel. There's no way that can save them. Tapi apa penjelasan dari pendeta Frankie Rewa tadi? But the explanation from Pastor Frankie Rewa Membuat kita sadar makes us realize bahwa angin itu that the wind, yang bisa saja ketika bangsa Israel melihat atau mendengar, that maybe when the Israelites they hear and they see that wind, mereka sudah melihat, sudah ada di depan daripada bangsa Israel. when they see the wind in front of them, Bisa saja orang akan berkata, apalagi ini Bapak, apalagi ini Tuhan. maybe they will say, "What is this, Lord? Apalagi yang akan terjadi dalam kehidupan kami. What's gonna happen next?" Bisa saja mereka berkata begitu. Maybe they can say those words. Karena kita tahu bangsa Israel hidup dalam persungutan. Because we know that the Israelites they live in complaints. Tapi kita tahu, kita melihat penjelasan tadi, But as we heard from the explanation, bagaimana angin itu bukan membawa malapetaka bagi bangsa Israel. how the wind it doesn't bring a problem to the Israelites, Tetapi angin itu but that wind yang dikirim oleh Tuhan, that was sent by the Lord, ini memberikan jawaban dari bangsa Israel. it brings answer to the Israelites. Jawabannya adalah sesuatu yang tertutup, The answer is that something closed, Laut Teberau, the Dead Sea, yang menghalangi jalan mereka untuk mereka lari dari kejaran tentara Filistin. that closed the way for them. Angin inilah yang membuka jalan, membelah Laut Teberau. The wind that opened up the way for them. Katakan amin. Say amen. Inilah Allah kita, Allah yang luar biasa. This is our amazing God. Tuhan membuat sesuatu apa yang tidak pernah kita kira.
God made something that never appeared in our minds. Tuhan membuat sesuatu apa yang tidak pernah engkau duga. Some things that we never thought or think. Itu yang dialami oleh Israel. It was happened or experienced by the Sekali Israelites. lagi angin itu yang membuat tembok-tembok dan dasar-dasar lautan itu menjadi kering. The wind created the walls and also make the dry ground for them. Inilah angin yang Tuhan berikan. This is the wind that's sent by the Lord. Ada saatnya angin itu membuat kita cemas. Maybe the wind can make us afraid, Seperti para murid-murid dalam Injil Matius pasal yang ke-8. just like the disciples in Matthew 8. Tapi angin kali ini, But this kind of wind, apa kata pendeta Dr. Frankie Rewa? just like what Pastor Frankie Rewa said, Kita harus bersyukur malam hari ini. we have to be grateful tonight. Segala sesuatu yang disampaikan tadi menjadi berkat bagi kita. All the explanations blessed all of us. Kita minta angin Tuhan, We want to ask the wind from the Lord, hembusan Tuhan the breath of God, yang akan Dia utus kepada kita, Dia kirim kepada kita, that will be sent by Him for menjadi us, jawaban dalam persoalan hidup kita. will be answer for us. Sesuatu yang tertutup, Something that is closed, ada hembusan angin Tuhan, when God breathes, dan itu akan membuat jalan kembali terbuka. it will open the way for us. Kita akan lihat again, So we will see angin yang kedua, the next video, bagaimana angin ini membawa berkat bagi bangsa Israel. how the wind brings blessing to the Israelites. Kita tahu bersama mereka terputar-putar 40 tahun, bukan? So we know it together that Israelites, they were 40 years in the wilderness. Pada waktu malam Tuhan kasih mereka tiang api. So there was a fire in the night Dan siang Tuhan kasih mereka tiang awan. and cloud in the day. Itulah penyertaan Tuhan. It was God's presence with them. Tapi masalah sekarang adalah masalah perut, masalah makan. But the problem now is about the food. Mereka terbiasa makan yang enak di Mesir. They usually had a good food in Egypt. Yang rasanya yang enak sekali, yang mantap. Delicious food in Egypt. Tapi mereka di padang gurun mereka nggak ada apa-apa. But when they were in the wilderness, they had nothing. Dan mereka mulai bersungut-sungut. And they complained. Tetapi Tuhan berbuat sesuatu luar biasa. But God made something that is great. Siapa yang mengantarkan makanan kepada Israel? Who brought the food to the Israelites? Mari kita lihat penjelasan So let's see the explanation. yang berikut ini. Nomor 2 tentang angin Tuhan. Angin di padang pasir. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Angin di padang pasir, di padang belantara. Ketika itu orang-orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena mereka jenuh dengan makanan manah yang disiapkan oleh Tuhan. Sudah perhatikan di sini, secara geografis, mereka berada di daerah Sinai, padang gurun Sin. Nah, dicatat dalam Alkitab angin bertiup dari sebelah laut. Memang kalau kita lihat secara geografis, ini padang gurun Sin, ini pegunungan Sinai. Sebelah kanannya ada laut Kulsum, ada laut Merah. Laut Merah. Sebelah selatan daripada Laut Merah itu ada Afrika, ada Mesir, ada Eritrea, ada Ethiopia. Jadi itu kawasan yang sebelah Laut Kulsum. Jadi saudara bisa bayangkan, angin dihembuskan dari Afrika. Dan semua burung-burung puyuh yang ada di kawasan sebelah utara dari Afrika disambar, ditiup oleh angin yang Tuhan ciptakan. Dan khusus untuk mengambil
memilih burung-burung puyuh dan kemudian menerbangkan mereka dan menghempaskan mereka di perkemahan orang-orang Israel. Luar biasa tidak? Cara Tuhan memilih, cara Tuhan menservis, cara yang ajaib, aneh, cara yang mengherankan. Itulah Tuhan kita. Kalau Tuhan memberikan jaminan, itu akan membuat kita berdecak kagum. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang heran, ajaib, dan luar biasa. Dia mampu menservis kita dengan cara yang istimewa. Beri tepuk tangan dan bersorak kepada Tuhan. Tutup mata. Tuhan jaminan kita, Tuhan pertolongan kita, Tuhan menservis kita dengan cara yang ajaib. Wow, harusnya kita beri tepuk tangan. Pemirsa yang nonton bersama dengan kami pada saat ini dalam acara Nada dan Sabda. Viewers, all of you are watching tonight. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. We have to be grateful. Terkadang masalah kita soal perut Sometimes the problem with our stomach membuat terkadang kita bisa bersungut kepada Tuhan. sometimes makes us complain. Soal makanan kadang-kadang kita mau komplain kepada Tuhan. Sometimes we complain about food. Nah, seperti kita melihat penjelasan dari pendeta Franky tadi. Just like when we see the explanation, Bagaimana bangsa Israel mereka bersungut-sungut. how the Israelites, they complained. Dan Allah jatuh belas kasihan kepada mereka. And God felt the compassion. Pastor Franky Rewa berkata tadi Allah menservis mereka begitu luar biasa. So just like Pastor Frank Rewa said that God served the Israelites. Ada burung puyuh yang dibawa. There were quails that was sent. Nah, siapa yang bawa burung puyuh itu? So who brought the quails? Dalam kisah ini kita melihat bukan para penjual-penjual burung yang memberi makan kepada orang Israel. So from the story, it wasn't the seller. Tetapi dalam persoalan mereka soal makan, So in this kind of problem about food, bagaimana Allah membuat atau menciptakan, mengadakan angin. so how God, He sent the wind. Angin itu Allah buat sedemikian rupa. Angin inilah yang membawa burung puyuh kepada bangsa Israel. So God created this wind, and the wind brought the quails to the Israelites. Mungkin secara logika kita berkata, wah tidak mungkin angin ini datang sendiri. Maybe with our logic we will say it's impossible. Angin dengan sekian banyak itu With that kind of wind, datang ke kerumunan orang-orang Israel pada waktu itu. it came to the Israelites. Tapi saya mau berkata, But I want to say tonight, apa yang dikatakan Pastor Franky tadi, just like what Pastor Frankie said, angin Tuhanlah yang membawa burung-burung itu supaya bangsa Israel bisa makan. it's the Lord's wind that brought the quails to the Israelites. Mari kita beri tepuk tangan untuk So Tuhan. let's give praise to the Lord. Haleluya. Hallelujah. Mari kita bersyukur kepada So Tuhan. let's be grateful to the Lord. Ada hembusan Allah, There's a blow from the Lord. ada angin Tuhan. There's a wind from the Lord. Dia akan membawa berkat bagi kita And it will bring blessings to untuk us. kebutuhan jasmani kita, For our physical blessing. untuk kebutuhan perut kita. For our needs. Ada burung-burung puyuh There are quails. atau sesuatu yang tidak pernah kita pikir itu engkau akan nikmati. Something that we never thought before. Wah, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Let's Tuhan. give God praise. Haleluya. Amen. Mari berikut. So let's see the next one. Lebih lagi kita melihat bagaimana angin Tuhan Let's gonna go deeper yang akan menghidupkan tulang-tulang. and see how the wind of God that revives the dry bones. Kita dengar penjelasan Pastor Franky Rewa. Let's listen to the explanation. Yang ketiga, dalam Yeskel 37 ayat 9, maka firmannya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka kembali hidup. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Mana tepuk tangannya? Ini bicara soal suara Allah. Suara Allah yang menakjubkan, yang ditangkap oleh Yehezkiel, kemudian diserukan oleh Yehezkiel.
dia kemudian berkhotbah di sebuah lembah kekelaman, kematian, kekeringan, kepedihan, dan penderitaan. Berhembuslah nafas dari segala penjuru mata angin. Dan yang terjadi adalah, wow, ajaib. Daging-daging tumbuh pada mereka. Mereka memperoleh napas hidup. Dan mereka kemudian menjadi bala tentara yang dahsyat. Ini yang aku sebut sebagai kegerakan rohani pada akhir zaman. Dunia seperti lembah yang kering, lembah kematian, lembah penderitaan, tulang belulang yang tidak ada artinya sama sekali. Tapi ketika Roh Kudus bertiup, angin dari Tuhan itu datang, maka lembah kekelaman, lembah yang kering, lembah kematian itu menjadi hidup, bahkan tercipta bala tentara yang hebat. Itulah gereja Tuhan di akhir zaman, yang dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Aku sangat percaya jikalau gereja mau dipakai oleh Tuhan, nah gereja itu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau gereja dipenuhi dengan Roh Kudus, ia laksana bala tentara yang kuat, bala tentara yang hebat, bala tentara yang perkasa. Itulah gereja Tuhan di akhir zaman. Angkat dua tanganmu dan beri pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Tidak ada yang diam. Haleluya, 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 haleluya. Itulah angin Tuhan. Bagian yang ketiga, angin Tuhan menghidupkan sesuatu yang mati. So this third wind is the wind of God that revives the dry bones. Kita tahu bersama kisah ini So we know about this story, dalam penjelasan Pastor Frankirewa tadi. just like in the explanation, Bagaimana suara Tuhan datang kepada Yehezkel how the voice of God came to Ezekiel. untuk supaya dia berkhotbah So the Ezekiel will preach kepada tulang belulang yang berserakan. to the dry bones. Dan tadinya mungkin Yehezkel sebagai manusia dia berkata, wah apakah ini bisa atau tidak? As a man, maybe Ezekiel, he thought that it's impossible. Tapi saya mau berkata kepada saudara, But I want to say to all of you, angin Tuhan, this the wind from the Lord, napas hidup yang Tuhan akan kasih, the breath that God will give, ini akan membuat sesuatu hidup, membuat sesuatu yang mati untuk bisa hidup kembali. it can revive something even though it's already dead. Pastor Frankirewa berkata tadi, Just like Pastor Frank Rewa said before, ini adalah gambaran kegerakan kebangkitan gereja Tuhan akhir zaman. this is the picture of the revival of believers. Bahwa ketika gereja-gereja atau dunia ini bagaikan lembah-lembah kekelaman. So just like when the earth is like the valley of death, Tapi kalau ada angin Tuhan, ada napas kehidupan dari Tuhan, but when there is a wind or the breath from the Lord, menghidupkan kembali rohani-rohani yang mati. it can resurrect the spiritual. Dan ini merupakan suatu kegerakan besar terjadi di akhir zaman. And this can be the great movement. Katakan amin. Say amen. Beri tepuk tangan untuk So Tuhan. let's give God praise. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Percaya malam hari ini. So believe tonight. Atau percaya saat ini juga. Believe in this moment. Ketika engkau merasa engkau dalam kekelaman. When you feel like you're in the valley. Lembah-lembah kekelaman. In the valley. Air mata menetes karena persoalan. Maybe there are tears because of problems you're Ada facing. hembusan angin Tuhan. There's a wind from the Lord. Akan ada dalam pribadimu. The wind from the Lord will be in you. Yang akan kembali menghidupkan semangat yang sudah Amen. mati. And it will revive the spirit. Menghidupkan kembali sukacita dan damai Amen. sejahtera. It will revive the joy and the peace. Percaya malam hari ini. Believe tonight. Percaya saat Amen. ini. Believe this Angin moment. itu sedang berhembus Amen. kepada saudara. The same wind is blowing to you tonight. Sebelum kita lanjut, So before we go to the next, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. so let's see this commercial break. Di Ecclesia News kali ini saya Marcel akan menyampaikan kegiatan-kegiatan gereja sepanjang minggu berjalan. Berikut informasinya. Dia mati bagiku. Hari Senin dan Selasa pada setengah 8 malam ada program 2 menit saja yang live di Facebook dan YouTube channel GPD Ecclesia Kota Gorontalo. Hari Rabu dan Kamis pada setengah 8 malam
Ada program Nada dan Sabda yang live di Facebook dan YouTube channel GPD Eklesia Kota Gorontalo. Pada hari Jumat jam 12 siang, ada doa dan puasa para pelayan yang dilaksanakan di aula. Dan pada hari Sabtu, jam setengah 7 malam, ada doa dan latihan para pelayan yang dilaksanakan di gereja. Minggu pada jam 9 pagi, ada ibadah raya yang dilaksanakan di gereja. Piket minggu ini oleh Ryan Horeb. Oke, itu jeda kita ya lewat iklan yang ditampilkan oleh Ecclesia News. So there was the commercial break from Ecclesia News. Kita akan masuk kepada poin yang berikut So we will go for the next point tentang angin dari Tuhan. about the wind from the Lord Itu yang terjadi di loteng Yerusalem. that happened in the upper room. Dan kita tahu bersama itu bukan jadi langsung secara otomatis jadi. It didn't happen automatically, Tetapi angin itu datang, but the wind came. itu merupakan suatu penggenapan janji Yesus kepada murid-murid. It was just like what Jesus promised to the disciples Waktu mereka menanti when the disciples were waiting. janji Yesus kepada para murid-murid yang tadinya ada 500 orang. So when they were waiting for the promise, they Da- were about 500 people. Dan yang lain meninggalkan loteng Yerusalem. And the others left the upper room. the upper Dan room. dan yang sisanya akhirnya menerima angin daripada Tuhan itu sendiri. And the rest were left, they received the wind from the Lord. Mari kita ikuti penjelasan Pendeta Dr. So- Frank Rewa. So let's listen to this explanation. Sehingga kita tiba pada angin di kamar loteng Yerusalem. Dengarkan ini. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Di kamar loteng Yerusalem. 1992 tahun yang lalu ada angin dari surga datang, yaitu angin kuasa Roh Kudus berhembus di dalam rumah tersebut. Angin itu kuat, di mana mereka duduk angin itu datang. Angin itu tahu di mana alamatnya, alamat dari orang-orang berdoa. Oh haleluya, angin itu tahu di mana tempat orang-orang duduk memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Angin itu tahu di mana ada hati-hati yang butuh Roh Kudus, pikiran-pikiran yang tertuju dan terkonsentrasi kepada Roh Kudus. Angin itu datang berhembus dan memadati tempat itu. Angin di kamar loteng Yerusalem adalah angin yang sama yang berhembus di tempat ini. Angin yang sama yang turun di tengah-tengah kita dan memadati tempat kita di sini, di gereja tenda dan di pastori sana. Haleluya, terimalah angin Roh Kudus. Haleluya, angin kamar loteng Yerusalem adalah angin yang kita nikmati pada pagi hari ini. Terima hembusan Tuhan. Terima hembusan Roh Kudus. Terima jamahan Roh Kudus. Tepuk tangan di atas kepala satu menit, hormati Tuhan. Angin Tuhan bawa berkat, angin Tuhan bawa keamanan. Haleluya, angin Tuhan bawa mujizat. Angin Tuhan menciptakan kita, mengkreasi kita menjadi pasukan yang besar, pasukan misi, pasukan gereja, pasukan pelayanan, pasukan Injil. Haleluya, terus. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan, itulah angin di atas loteng Yerusalem. So that was the wind in the upper room. Dan saya merasakan angin itu ada di saat kita sedang menyiar pada saat ini. And I feel the same wind in this time. Dan angin itu menyejukkan kita. And that wind refreshes us. Angin itu merupakan sebuah kepastian bagi kita. It's an assurance for us. 50 hari para murid menunggu tentang angin itu akan datang. So the disciples, they waited for 50 days. Dan janji Yesus, janji Bapa itu digenapi. And the promise of God was there, happened. Itulah hari Pentakosta. It was the Pentecostal day. Dan kita menunggu. And we also wait. Setiap waktu, setiap saat, setiap menit kita menunggu angin itu tetap ada memenuhi kehidupan kita. Every minute, every day, every time we
we wait for that wind to fill us. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. So let's give praise to God. Haleluya. Amen. Pemirsa, harusnya malam hari ini kita bicara tentang angin Tuhan dan api Tuhan. Viewers, actually tonight we will be talking about the wind from the Lord. Namun karena waktu jua yang memisahkan kita, But because of the time, maka kita akan berbicara di episode berikut tentang api Tuhan. so we will talk in another episode about the fire of the Lord. Untuk itu, So, bagi pemirsa atau jemaat Tuhan Eklesia yang setia bersama dengan kami, for the viewers and the Ecclesia family who are staying with us, terus nantikan siaran kami dalam acara Nada dan Sabda pada minggu depan. so don't forget to watch Nada dan Sabda next week. Dan tentunya kita bicara tentang api Tuhan itu sendiri. And of course we will be talking about the fire of God Yang akan disampaikan juga oleh pendeta Dr. Frankie Rewa. and also will be delivered by Pastor Frankie Rewa. Dan kita berdoa bagi Pastor Frankie Rewa And we also pray for Pastor Frankie Rewa, supaya Tuhan memberikan kekuatan, so the Lord will give him strength sehat selalu, and give him health dan lebih diurapi oleh Tuhan. and will be anointed by the Lord. Haleluya. Hallelujah. Mari Egin berdoa. So let's pray together. Father in heaven, thank you so much for the message that we all received tonight. We believe that your wind will touch all of us tonight. And we also want to pray for Pastor Frankie, Lord. Please bless him and anoint him more for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Kita jumpa pada minggu depan. See you again in next week. Selamat malam. Good night.